Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fuad Hasan dengan NIM 2024 0501 03 140. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi biaya untuk pengerjaan tugas UTS. Yang saya hormati Bapak Muhammad Imran SAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Oke, kita mulai dengan materi pertama. Yang pertama yaitu overview cost accounting, yaitu mencakup definisi yaitu penyusunan dan pencatatan laporan biaya terkait aktivitas operasional bisnis. Adapun metode utama yang digunakan diantaranya ada GVP, standard costing, ABC, dan margin kontribusi. Cost accounting memiliki fungsi diantaranya yaitu menghitung pokok produksi dan HPP, memberikan informasi terkait rencana biaya, kemudian dasar-dasar penyusunan anggaran, dan terakhir yaitu pengendalian biaya internal. Dan dalam akuntansi biaya diklasifikasikan menjadi 3 tergantung karakteristiknya. Yang pertama sesuai dengan fungsi. Fungsi terbagi menjadi 2. Yang pertama fungsi produksi dan non produksi. Kemudian terkait perilaku dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran atau mix. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol, biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya yaitu analisis laporan bank syariah. Laporan bank syariah memiliki asas transaksi yang diantaranya itu ada 5. Yang pertama persaudaraan, ukhuwah. Yang kedua yaitu keadilan, adalah. Yang ketiga itu maslahah. Keempat keseimbangan, tawazun. Dan yang terakhir yaitu universal atau sumuliyah. Dan asumsi dasarnya itu ada 2. Yang pertama itu dasar aktual, yaitu peristiwa ekonomi dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima. Kemudian yang kedua itu keberlangsungan usaha. Perusahaan diproyeksikan terus berjalan di masa depan. Dan dalam laporan bank syariah ada jenis-jenis laporannya. Yang pertama itu neraca posisi keuangan, kemudian yang kedua itu laporan laba rugi, kemudian yang ketiga itu laporan arus kas, dan yang keempat perubahan ekuitas atau modal, dan yang kelima yang terakhir yaitu sumber dana kebajikan. Selanjutnya materinya yaitu terkait transaksi bank syariah. Bank syariah memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama keadilan, yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban setiap orang. Kemudian yang kedua itu kemitraan, bekerja sama sejajar menanggung resiko sesuai dengan porsi masing-masing. Kemudian yang ketiga itu transparansi, kejujuran info produk atas keterbukaan produk tersebut. Kemudian yang keempat yaitu anti riba, tanpa bunga tambahan. Kemudian yang kelima yaitu objek halal, barang atau jasa halal syariatnya. Kemudian yang poin kedua yaitu aturan teknis wajib, yang itu berlandaskan hukum formal, undang-undang dan fatwa DSN. Kemudian tata cara operasional berbasis akad transaksi. Kemudian yang ketiga itu pengawasan ketat oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Kemudian yang keempat itu penyaluran dana etis dan halal. Dan terakhir yaitu pengelolaan dana kebajikan yaitu ZIFWAF. Kemudian materi selanjutnya yaitu terkait sistem dan akumulasi biaya. Sistem biaya yaitu metode pengumpulan, pengukuran, dan pengalokasian beban ke unit produk secara efisien. Memiliki beberapa metode. Yang pertama itu aktual, memakai realisasi biaya nyata. Kemudian standar, memakai taksiran biaya di muka. Dan ketiga yaitu normal, mengkombinasikan bahan aktual dan tarif overhead. Kemudian kita masuk pada pembahasan akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah proses pengumpulan dan pencatatan biaya produksi secara terstruktur. Metodenya diantaranya itu ada job order costing, proses costing, dan ABC. Job order costing adalah pengumpulan perpesanan proyek, proses costing adalah pengumpulan per departemen produksi massal, kemudian yang terakhir ABC yaitu alokasi berdasarkan pemicu aktivitas. Dalam akumulasi biaya ada 9 tahap alur yang harus dilalui. Yang pertama itu pengumpulan data biaya, kemudian alokasi overhead ke setiap lini departemen produksi, kemudian klasifikasi biaya langsung dan tidak langsung, kemudian jurnal pencatatan persediaan BPD, kemudian perhitungan harga pokok produksi selesai, selanjutnya kontrol dan perbandingan biaya real versus budget.
Kemudian yang ketujuh itu pelaporan dan analisis profitabilitas produk. Kemudian yang kedelapan itu menganalisis komparasi performa antar periode, dan yang terakhir itu penerapan data untuk efisiensi sistem modern. Selanjutnya kita masuk pada materi yaitu job order costing. Job order costing adalah akumulasi biaya produksi untuk pesanan, proyek, atau spesifikasi khusus secara mandiri. Rumusnya adalah total biaya sama dengan bahan baku ditambah dengan bahan tenaga kerja atau operasional dan ditambah dengan biaya overhead. Alur kerja utamanya yang pertama itu adalah menerima pesanan, kemudian melakukan rencana produksi, selanjutnya mengambil bahan, kemudian melakukan pengerjaan dan menghitung APP, setelah itu mengirim produk penyerahan akhir ke pemesan. Selanjutnya itu proses costing. Proses costing memiliki karakteristik utama, yaitu mengakumulasi biaya per departemen untuk barang yang sejenis, homogen, yang mengalir secara kontinu. Sifat produknya itu massal, identik, dan standar. Metode hitungnya itu ada dua. Yang pertama itu rata-rata tertimbang, kemudian ada FIFO yaitu first in first out. Kemudian yang ketiga itu fokus, yaitu mengefisiensikan biaya per unit departemen. Kemudian tahapnya ada 5 perhitungan. Yang pertama melakukan arus fisik, yaitu menganalisis unit masuk dan unit keluar. Kemudian yaitu melakukan unit ekuivalen, yaitu konversi nilai unit tengah jadi setengah jadi ke unit selesai. Kemudian mengakumulasi biaya, yaitu menjumlahkan biaya BDB awal dan biaya berjalan. Selanjutnya yang keempat yaitu biaya per unit, yaitu membagikan total biaya dengan total ekuivalen. Selanjutnya yang terakhir yaitu alokasi biaya, yaitu menentukan nilai produk jadi dan BDB akhir. Sekian video presentasi UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.